pribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik se atelor, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota. Akhir-akhir ini semua partai saling menjajaki dan berkoalisi untuk mencari kandidat yang paling pas sebagai pasangan capres dan cawapres, serta mendudukan posisi tawar-menawar yang paling mungkin demi suara partainya dari kotel efek atau bandwagon efek calon yang diusungnya nanti. Dalam pemilu 2014 dan 2019 terlihat sekali bandwagon efek dari Jokowi pada partai pengusung karena suara kandidat yang signifikan. Saat ini hampir di banyak survei calon capres hanya ditempati oleh Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Setidaknya itulah suara masyarakat yang terekam oleh lembaga survei. Dan baru Nasdem yang memberikan suara calon kandidat yang akan diusungnya dan ada nama Anies Baswedan di situ. Mulai timbul pertanyaan saya, atas dasar apa parpol mencalonkan Anies sebagai calon kandidat presiden dan apa alasannya setidaknya buat saya untuk memilih Anies sebagai presiden di tahun 2024 nanti. Karena dari rekam jejak Anies tidak memungkinkan saya untuk memilih dia sebagai calon presiden negeri yang indah dan penuh keberagaman ini. Jika Anda pemilih Anies, beri saya alasannya yang membuat masyarakat memilih Anies. Anies seorang akademisi dan dia mantan rektor Universitas Paramadina yang dalam pemilihan menjadi rektor pun pada saat itu masih banyak menimbulkan pertanyaan bagi saya. Pada poin ini Anies tidak oke sebagai akademisi. Selanjutnya didapuk oleh Jokowi sebagai presiden untuk menjadi Mendikbud. Belum genap 2 tahun Anies diganti atau diberhentikan sebagai menteri. Itu menunjukkan dia tidak mampu bekerja sebagai birokrat yang mengurus pendidikan di negeri ini. Selanjutnya ini rekam jejak yang paling memuakkan buat saya. Sebagai masyarakat Indonesia pada Pilkada DKI 2017. Dengan tenangnya dia memainkan emosi publik melalui politik identitas atau SARA. Dan diamini oleh Yusuf Kala yang notabene Ketua Dewan Masjid Indonesia. Ini jelas merobek keberagaman bangsa Indonesia atas nama kursi kuasa sebagai gubernur. Dan Anies sendiri menjilat ludah dia sendiri karena sebelumnya dia menuliskan tenun kebangsaan. Pendek kata, Anies menghalalkan segala cara demi kuasa. Ini adalah program untuk warga bisa sejahtera, dengan mereka bisa memiliki rumah. Kemudian ini justru akan kita buat sebagai terobosan. Kenapa untuk barang-barang yang nilainya turun dimudahkan, tapi untuk barang yang nilainya naik, nggak dicari terobosannya. Lah sebagai gubernur harusnya mencari solusi, bukan hanya mengatakan itu nggak bisa. Kan kenyataan di lapangan, banyak warga Jakarta kesulitan untuk memiliki rumah karena mekanisme pembiayaannya, dan itu ada aturannya. Jadi kami malah nanti akan siapkan perangkat aturannya supaya memungkinkan. Jadi pemimpin itu berpihak dulu, ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Sandang, pangan, papan itu hak paling dasar. Kok boleh kita mikirin sandang, mikirin pangan, tapi papannya udahlah nyewa aja kalian. Tega itu loh, bilang nyewa aja, enggak lah, yuk mari kita miliki. Aturannya mungkin kan? Mungkin. Nih saya tunjukin aturannya nih. Ini ada legal opininya nih. Tentang DP 0%. Ada aturannya. Memungkinkan. Ini gak main-main. Ini adalah mau serius. Nah, jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Masa cuma ngebully bisa? Ya, cuma segitu. Tawarin dong yang lebih baik. Bahkan direspon oleh sektor keuangan dengan positif. BCA pun tadi mau siap kami lakukan perbankan dan di berbagai tempat di dunia dilakukan.
Di Australia itu harus punya DP 20%, kecuali pakai program pemerintah, boleh 0% DP-nya. Bisa. Jangan untuk pembangunan rumah mewah dimudahkan, pembangunan rakyat biasa aturannya susah. Dalam menjalankan pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta, apa prestasi Anies yang membuat masyarakat Indonesia layak memilihnya sebagai calon presiden? Anies bagi saya hanya bisa berkata-kata doang. Dan dia tidak punya visi dan misi, apalagi bisa bekerja. Indonesia tidak layak dipimpin oleh orang seperti Anies Baswedan. Itu pendapat saya. Jika Anda tidak suka, beri alasannya. Apa yang membuat masyarakat Indonesia untuk memilih Anies sebagai seorang presiden dan kenapa parpol mencalonkannya?